Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP Negeri 7 Kota Cirebon, khususnya kelas 7, apa kabar hari ini? Ibu harap semoga kita semua sehat selalu dan tetap semangat walaupun kita belajarnya tidak bisa bertemu secara langsung. Anak-anak, pada video pembelajaran PPKN kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada bab 1 ini terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan yang ketiga semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita akan mulai dari pokok bahasan yang pertama, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara atau sejarah lahirnya Pancasila ini terjadi pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, di mana pada saat itu Jepang sedang dalam kondisi terdesak oleh pasukan sekutu dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua. Nah, untuk menarik simpati dari negara-negara di Asia termasuk Indonesia, maka Jepang berinisiatif untuk membentuk Badan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI, singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI ini didirikan oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dengan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Setelah dibentuk, BPUPKI ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Pada sidang yang pertama ini, BPUPKI membahas mengenai rumusan dasar negara. Karena pada waktu itu menurut ketuanya yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat bahwa negara yang merdeka itu harus memiliki dasar negara agar negara itu kuat. Ada 3 tokoh yang sangat berperan penting dalam perumusan dasar negara, yaitu 1. Mr. Muhammad Yamin, 2. Mr. Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Ketiga tokoh ini masing-masing memiliki usulan yang berbeda mengenai rumusan dasar negara. Adapun usulan dasar negara dari Mr. Muhammad Yamin yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri ketuhanan, 3. Pri kesejahteraan rakyat, 4. Pri kemanusiaan, dan 5. Pri kerakyatan. Usulan dasar negara dari Mr. Supomo yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Adapun usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam pidato di sidang ini yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan nama untuk kelima rumusan dasar negara tersebut, yaitu dengan nama Pancasila. Dan pada akhirnya tanggal 1 Juni ini ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah itu pada tanggal 22 Juni 1945 anggota BPUPKI mengadakan pertemuan kembali untuk menampung dan membahas usulan-usulan mengenai rumusan dasar negara. Nah, pada pertemuan ini ada 2 kelompok yang berbeda pendapat. Kelompok yang pertama yaitu kelompok kebangsaan dan kelompok yang kedua yaitu kelompok agama. Untuk menjembatani kedua kelompok yang berbeda pendapat ini, maka BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil
yang berjumlah 9 orang, yaitu 1. Insinyur Soekarno, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta, 3. Mr. Muhammad Yamin, 4. Mr. Ahmad Subarjo, 5. Mr. A.A. Maramis, 6. Abdul Kahar Muzakir, 7. Wahid Hasim, 8. Haji Agus Salim, dan yang ke-9 Amikus Cokro Sujoso. Panitia kecil ini dikenal dengan nama Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Adapun isi dari Piagam Jakarta tersebut yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah sidang yang pertama selesai, BPUPKI mengadakan lagi sidang yang kedua, yaitu pada tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli 1945 untuk membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Dalam sidang yang kedua ini, seluruh anggota BPUPKI sepakat bahwa isi pembukaan dari Undang-Undang Dasar Negara ini diambil dari Piagam Jakarta. Nah, untuk kemudian kesepakatan ini disebut sebagai kesepakatan nasional, disebut sebagai konsensus nasional atau kesepakatan yang bersifat nasional. Anak-anak, selanjutnya kita beralih ke pokok bahasan yang kedua, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah BPUPKI selesai dalam merumuskan dasar negara dan merancang Undang-Undang Dasar Negara pada sidang yang pertama dan yang kedua, maka selesailah tugas BPUPKI. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Setelah itu dibentuklah PPKI, singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan sebagai wakilnya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Anak-anak, pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, dua kota di Jepang yakni Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, berita kekalahan Jepang ini terdengar sampai di Indonesia, yaitu melalui siaran radio gelap yang didengar oleh golongan pemuda Indonesia yang bekerja di kantor berita Jepang. Di antaranya yaitu Sultan Syahrir. Mendengar berita kekalahan Jepang ini, golongan muda segera bergegas menemui para golongan tua. Di antaranya yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan yang lainnya. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan berita kekalahan Jepang dan mendesak untuk segera dilakukannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi golongan tua ini menolak desakan dari golongan muda. Alasannya karena menurut mereka bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ini harus diputuskan melalui panitia PPKI. Nah, merasa tidak puas dengan jawaban dari golongan tua dan karena keinginan yang kuat ingin segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 golongan muda ini menculik golongan tua di sebuah tempat di daerah Karawang yang bernama Rengas Dengklok. Tujuannya yaitu untuk menjauhkan para golongan tua ini dari pengaruh Jepang dan agar bisa sesegera mungkin
dilaksanakannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kemudian peristiwa ini disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Nah, keesokan harinya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 maka dilaksanakanlah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan penuh hikmat. Dengan demikian maka sudah resmilah Indonesia menjadi negara yang merdeka, yaitu negara Republik Indonesia. Setelah melaksanakan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, keesokan harinya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang yang hasil sidangnya yaitu 1. Menetapkan dan mensahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ketiga, membentuk sebuah komite nasional yaitu KNIP untuk memilih presiden. Dalam sidang PPKI ini juga disepakati adanya perubahan pada sila pertama Pancasila yang telah dirumuskan dalam Piagam Jakarta, yakni 7 kata setelah ketuhanan, yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berdasarkan usulan dari Dr. Andes Muhammad Hatta yang sebelumnya beliau ini menerima utusan dari masyarakat Indonesia bagian timur yang mengatakan bahwa para wakil-wakil dari agama Kristen, Protestan, dan agama Katolik merasa keberatan dengan 7 kata setelah ketuhanan tersebut. Dengan demikian, maka rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI pada sidang tanggal 18 Agustus 1945 adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, itulah tadi sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila itu tidak muncul secara tiba-tiba ya anak-anak, tetapi melalui perjuangan dan pengorbanan dari para pahlawan atau para tokoh pendiri negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai warga negara Republik Indonesia untuk mensyukurinya, yaitu dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cukup sekian dan selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran selanjutnya yang akan membahas pokok bahasan yang ketiga, yaitu semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sekian, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.